Shalom, selamat malam atau mungkin selamat sore ya. Eh, Mohon maaf VA-nya sedikit terlambat karena saya yang agak kurang siap kemarin ya. Dan puji Tuhan hari ini saya mendapat tema yang menarik ya. Dan saya kira itu sangat tepat kalau dijadikan pendalaman Alkitab karena cukup dalam ya. Karena itu saya membuat materi yang kemarin saya drop dulu dan saya ambil materi ini. Ya, dan ini sangat menarik karena diambil dari Yohanes 20 ayat yang ke-17. Ya, sebelum kita masuk dalam pendalaman Alkitab, mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami bisa belajar bersama-sama, dan biarlah melalui PA online ini kami bisa diberi pengertian sehingga kami semua lebih memahami tentang hebatnya Alkitab, hebatnya Allah yang kami sembah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke ya, lihat. Tadi seperti saya bilang di Yohanes 20 ayat 17 ini menarik karena begini. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Ya, jadi yang ditanyakan adalah begini, kenapa Maria tidak boleh memegang Tuhan Yesus? Padahal dibandingkan dengan Thomas, ada di Yohanes 20 ayat 27, dikatakan gini, kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku." Jadi Thomas ini ceritanya dia nggak percaya sama kebangkitan Tuhan Yesus, dan dia bilang, "Sebelum aku mencucukkan ya jariku kepada lubang tangannya Tuhan Yesus," ketika menyentuh ya, dia tidak akan percaya, dia bilang begitu. Nah, kemudian Tuhan Yesus datang di hadapan Thomas, menampakkan diri dan bilang begini, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku." Jadi nih ada lubangnya, taruh jarimu. Katanya kalau belum mencucukkan jari ke lubang paku dan lambung Tuhan Yesus, dia belum percaya. Makanya Tuhan Yesus suruh Thomas untuk mencucukkan jarinya. Artinya Thomas dibolehkan memegang, tetapi kenapa Maria tidak diperbolehkan? Ya. Nah, ini yang menarik karena apa? Karena kalau kita bandingkan antara kedua kisah itu sebetulnya mirip. Ya, miripnya apa? Yaitu sama-sama tidak menjamah tubuh Tuhan Yesus. Ya, kenapa bisa begitu? Coba perhatikan ayat yang ke-28. Setelah Tuhan Yesus bilang, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucuklah ke dalam lambungku." Ini kemudian Thomas menjawab begini, "Ya Tuhanku dan Allahku." Lalu kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Kenapa saya bisa simpulkan Thomas tidak menyentuh? Karena Thomas malu rupanya. Dia berkata seperti itu, tetapi ketika Tuhan Yesus hadir di hadapan dia, Thomas tidak sampai hati betul-betul menyucukkan jarinya ke dalam lubang paku dan lubang lambung Tuhan Yesus. Makanya ketika Tuhan Yesus suruh nih, kalau nggak percaya, kemudian Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dan Yesus berkata bahwa engkau telah melihat aku. Bukan telah memegang, menjamah, menyentuh aku, bukan, tetapi telah melihat aku. Jadi rupanya Thomas tidak jadi mencucukkan jari, tetapi dia melihat Yesus dan kemudian dia percaya. Ya, karena itu Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat," bukan tidak menyentuh, tetapi tidak melihat, namun percaya. Jadi intinya kalau bisa disimpulkan, Thomas pun sebetulnya tidak menyentuh Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus bangkit. Ya, ini kita bicara setelah Tuhan Yesus bangkit ya. Jadi kalau dikatakan bahwa Thomas menyentuh sebetulnya salah ya. Tetapi Thomas sebetulnya tidak menyentuh ya Tuhan Yesus. Nah, tetapi apakah benar Maria juga tidak menyentuh? Nah, ini menarik ya. Apakah Maria Magdalena itu betul tidak memegang Tuhan Yesus? Nah, itu pertanyaannya sebetulnya ya. Ya, sebetulnya kalau kita menggali lebih dalam, Maria Magdalena
menyentuh tubuh Tuhan Yesus. Nah, memang di dalam konteks Yohanes 20 ayat 17, Tuhan Yesus mengatakan jangan engkau memegang aku, jangan engkau memegang aku. Tetapi dalam konteks lain, di dalam cerita lain, Matius 28 ayat yang pertama sampai dengan 9, saya akan coba bacakan. Ayat yang pertama, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena. Jelas ini ditulis Maria Magdalena dan Maria yang lain. Jadi ada banyak Maria, tapi ini Maria Magdalena ditekankan. Menengok kubur itu. Ya. Dan kita tahu ceritanya, ada gempa, malaikat dan lain sebagainya. Dan ayat yang ke-7 saya langsung ya. Dan segeralah pergi, ini kata-katanya malaikat. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya Tuhan Yesus, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka ini siapa? Maria Magdalena dengan Maria yang lain ya. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka di sini apa? Maria Magdalena dan Maria yang lain. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ya, jadi Matius 28 menulis cerita bagaimana Maria Magdalena bahkan dengan Maria yang lain itu memeluk kaki Tuhan Yesus. Artinya menyentuh, ya. Nah, berarti kalau kita sudah dapat penjelasan dari Matius 28 bahwa Maria Magdalena menyentuh, artinya Yohanes 20 ayat 17 tidak bisa kita terjemahkan sebagai hal yang harfiah gitu ya. Ini pasti ada maksud tersembunyi kenapa Tuhan bilang jangan memegang, padahal sebelumnya Matius bilang bahwa Maria Magdalena memeluk kaki Tuhan Yesus. Nah, Yohanes 20 ayat 17 ya, itu kalau kita lihat dari bahasa asli dikatakan haptomai ya, haptomai dari kata dasar hapto. Rupanya ya, memegang tadi ya, memegang itu dari kata dasar hapto, atau kemudian memegang ini menjadi haptomai. Hapto ini tidak hanya berarti memegang, tetapi juga berarti melekat ya. Nah, karena itu dalam NKJV atau New King James Version diterjemahkan bukan touch ya, tetapi diterjemahkan namanya cling ya, diterjemahkan sebagai cling yang artinya berpegang teguh, melekat, berpegang erat ya. Jadi Yesus melarang Maria untuk memegang erat dia, untuk melekat kepada dia itu. Ya, itu yang dilarang. Kalau menyentuhnya boleh, karena sekali lagi Matius 28 tadi jelas dituliskan Maria Magdalena dengan Maria yang lain memeluk kaki Yesus. Ya. Nah, karena itu jelas ini artinya adalah Maria tidak boleh berpegang erat, tidak boleh ganduli kalau bahasa Jawanya ya. Singgondeli kalau ganduli, yang gondeli. Karena apa? Karena Tuhan Yesus jelas alasannya, karena dia belum pergi kepada Bapa. Ya, dia belum pergi, artinya dia harus pergi lagi nih. Ya, saya hanya menampakkan diri kepadamu 40 hari. Setelah itu saya akan pergi kepada Bapa. Makanya jangan pegang aku erat-erat. Sebentar lagi aku pergi juga, gitu ya. Aku pergi lagi, gitu ya. Maka dari itu ini yang nggak boleh, ya. Jangan berpegang kepada tanda kutip sosok Yesus sebagai manusia. Ya, karena manusianya Yesus, kemanusiaan Yesus hanya bertahan 33,5 tahun. Ya, kemanusiaan Yesus itu nggak abadi. Yang abadi kealahannya, di mana dia sudah ada dari awal sampai dengan akhir. Akulah Alfa dan Omega. Jadi jangan berpegang kepada kemanusiaan Yesus, tetapi berpeganglah kepada kealahan Yesus. Ya, jadi inilah jawabannya kenapa Tuhan Yesus mengatakan jangan memegang, ya, jangan memegang aku. Tetapi dalam konteks lain Matius 28
Maria Magdalena memeluk kaki Yesus. Nah, tapi ada yang menarik nih ya. Ada yang menarik kalau kita baca dari ayat tadi ya. Yohanes 20 ayat 17 ya. Dikatakan di sini, alasan Tuhan Yesus kenapa Bunda Maria. Kenapa Maria Magdalena tidak boleh memegang Tuhan Yesus? Katanya karena belum pergi kepada Bapa. Sebab aku belum pergi kepada Bapa. Ini aneh. Kenapa aneh? Karena bukankah Tuhan Yesus sudah pergi kepada Bapa ya? Dari mana kita tahu? Lukas 23 ayat 46, ketika Tuhan Yesus mati, Yesus berseru apa? Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ya, jadi artinya Tuhan Yesus ketika beliau mati 3 hari lamanya, itu nggak keleleran di perempatan, ya. Tuhan Yesus nggak keleleran di Witradu, ya, enggak ya. Tuhan Yesus nggak gentayangan, enggak. Tetapi jelas dikatakan bahwa ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Artinya Tuhan Yesus jelas ke Bapa. Berarti kan sudah dong, sudah ke Bapa. Tapi kenapa di dalam Yohanes 20 ayat 17 setelah Tuhan Yesus bangkit dikatakan belum pergi kepada Bapa? Loh, ini gimana sih sebetulnya? Yang benar mana gitu ya? Nah, kita harus paham dulu bahwa karya Tuhan Yesus itu grafiknya turun dan kemudian naik. Maksudnya apa? Tuhan Yesus itu pertama-tama direndahkan dulu. Direndahkan. Dari mana kita tahu? Pertama, konteks Natal. Ya, konteks Natal itu bagaimana Allah, Yesus yang adalah Allah, itu merendahkan diri, mengosongkan dirinya dan menjadi sama seperti manusia. Filipi 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Tuhan Yesus itu direndahkan yang pertama ketika Yesus yang tadinya adalah Allah, yang adalah firman Allah, yang bersama-sama dengan Allah, yang adalah Allah itu sendiri menjadi manusia, ya, mengosongkan dirinya menjadi manusia, ya, tidak mempertahankan apa yang kesetaraannya dengan Allah, tetapi dia mau mengosongkan dirinya. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, Allah menjadi manusia itu turun, ya, grafiknya turun. Ya, ini bicara tentang konteks Natal. Nah, kemudian manusia ini nggak cuma selesai sampai sini, dia direndahkan lagi, yaitu mati di kayu salib. Ya, bagaimana? Karena tetap taat, maka Tuhan Yesus disalib, ya, dibunuh di kayu salib. Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Jadi nggak cuma Allah jadi manusia itu sudah merendahkan diri luar biasa. Ini nggak selesai. Karena dari dia yang sebagai manusia, dia tetap taat, yang merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, jadi itu yang kedua. Dari Allah menjadi manusia, dari manusia dia mati. Nah, yang ketiga, ini perendahan diri yang paling parah, yaitu terpisah dari Allah. Jangan bingung, di dalam teologi kekristenan kita mengimani adanya Tritunggal. Allah yang satu itu punya 3 pribadi, ya. Sehingga pribadi yang kedua, yaitu Allah Anak, ini terpisah dari Allah Bapa. Kenapa? Karena dosa manusia, Tuhan Yesus terpisah dari Allah. Ya, Yesus yang tidak berdosa menjadi berdosa karena menanggung dosa saya dan Anda. Gitu ya. Nah, karena itu Matius 27 ayat 46 berkata, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi yang paling parah, yang sangat-sangat membuat Tuhan Yesus jadi rendah sekali adalah dia terpisah dari Allah. Ya, kesedihan, penderitaan yang paling puncak adalah terpisah dari Allah. Ketika dia menjadi manusia, masih
bersama-sama dengan Allah, betul nggak ya? Karena dia bisa lakukan mujizat, dia melakukan pengajaran dengan penuh kuasa daripada Allah. Allah masih besertanya, ya. Mati di kayu salib, ketika dia diseret, sebelum mati disiksa, Allah besertanya. Tetapi ketika terpisah dari Allah, ini hal yang sangat berat, ya. Ini jadi 3 tahap. Allah jadi manusia, manusia menjadi mati, dan matinya nggak cuma mati doang, tetapi terpisah dari Allah. Ini berat sekali, ya. Kalau kita cuma mati, ada orang yang dihukum mati bahkan lebih kejam dari Tuhan Yesus. Nggak apa-apa, tapi kan Allah, manusia itu tetap beserta Allah, gitu ya. Selama beserta Allah, ini no problem, ya. Ada penginjil-penginjil yang dibakar hidup-hidup, ya, dibunuh keluarganya di depan mata dia, ada dan terjadi. Tetapi bukankah ketika mereka disiksa seperti itu, Allah beserta mereka? Seperti Stefanus dirajam dengan batu, mati juga sih. Tapi dia melihat, bukan Allah meninggalkan dia, tetapi dia melihat Allah Bapa dan Allah Anak berdiri dari langit melihat kepada dia. Artinya Allah beserta dia, ya. Kalau Allah beserta kita, jangankan kematian, ya, tempat yang paling mengerikan pun kita sanggup melaluinya, karena Allah beserta kita. Tetapi ketika Tuhan Yesus berada di titik terendah, yaitu terpisah dari Allah, itu yang paling ngeri. Karena itu, setelah Tuhan Yesus turun, akan ada kenaikan, ya. Kenaikan yang pertama adalah bangkit dari kematian, ya. Ini kenaikan yang pertama, ya. Yesus kembali ditinggikan, yaitu bangkit dari kematian. 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kalau nggak dibangkitkan, berarti Yesus berada di titik terendah doang, nggak naik. Terus ngapain kita percaya, gitu ya? Terlebih ini konteks sebetulnya bicara tentang kehidupan atau kebangkitan orang mati, ya. Makanya Paulus berkata bahwa kita itu dibangkitkan seperti Yesus dibangkitkan. Kalau tidak ada contohnya Yesus dibangkitkan, buat apa, ya, kita percaya? Maka sia-sialah iman kita, ya. Tapi karena Yesus Kristus dibangkitkan, maka kita pun punya iman dan pengharapan, kita pun dibangkitkan, gitu ya. Kalau belum pernah ada yang dapat dapat disembuhkan dari penyakit kanker, mungkin kita masih nggak punya harapan. Tapi kalau sudah ada orang yang bisa disembuhkan dari penyakit kanker, kita punya harapan. Kalau dia bisa, saya juga bisa, gitu ya. Kalau Yesus Kristus dibangkitkan, maka kita pun nanti akan dibangkitkan. Itulah mengapa kalau Yesus nggak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita, ya. Jadi sekali lagi, yang pertama, bangkit dari kematian. Nah, ini baru sampai situ bicara tentang Yohanes 20 ayat 17. Bagaimana Tuhan Yesus baru bangkit doang, ya, belum bangkit, dia belum ada di posisi puncak dulu, nggak ada. Dan dikatakan ayat kedua, yang kedua, Yesus dibangkitkan, dimuliakan adalah naik ke surga. Ini penting juga, ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Kita tahu Yesus naik ke surga. Tapi konteksnya ngapain sih naik ke surga ini jadi sesuatu yang penting? Saya ambil dari ini, Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Apa maksudnya Yesus inilah yang dibangkitkan Allah? Nah, ini sebetulnya ayat yang bisa menjawab 2 poin, ya, sejauh ini, ya. Satu adalah ini bicara tentang Yesus itu tanda kutip, ya, diisukan dia adalah penghujat Allah, betul ya? Dia menghujat Allah, ya, dia menghujat Allah. Sering kita baca di Alkitab. Artinya tuduhan Yesus salah satunya yang disebarkan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah Yesus ini melecehkan agama, pelecehan agama, gitu ya, penistaan agama kalau zaman sekarang, gitu ya. Jadi ini menghina Allah, gitu ya. Nah, maka dari itu salah satu kutipan dari khotbah Petrus di hari Pentakosta adalah begini. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Ini mengubah paradigma bagaimana awalnya masyarakat berkata bahwa Yesus ini menista Allah, tetapi Petrus berkata dibangkitkan oleh Allah.
Kalau orang yang menista Allah, logikanya nggak mungkin Allah bantu dia, ya kan? Kalau saya menghina Allah, ya Allah tidak akan membantu saya, ngapain, ya kan? Jadi artinya Petrus sedang mencoba mengubah image, ya. Dia berkata bahwa Yesus ini dibangkitkan oleh Allah. Ya itu benar, Yesus dibangkitkan oleh Allah, ya. Dan memang benar Yesus layak di hadapan Allah karena memang Yesus adalah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, bukan kan begitu ya. Jadi sekali lagi nggak ada masalah. Cuman ini untuk mempertegas kondisi yang ada di dalam masyarakat saat itu. Bagaimana mereka punya pola pikir Yesus itu mati karena dikutuk, kena azab karena menghina Allah. Nah, karena itu Petrus bilang Yesus yang dibangkitkan oleh Allah, ya. Jadi untuk mengubah cara pandang mereka. Nah, tapi juga ada beda lain. Pertanyaannya kenapa harus disampaikan Yesus ini yang dibangkitkan Allah? Tadi udah jelas, tapi apakah benar Yesus dibangkitkan oleh Allah? Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Allah, Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, ini katakan roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus. Loh, berarti tadi yang 1 Korintus 15 berkata Allah yang membangkitkan. Kisah Rasul 2 ayat 32 Allah yang membangkitkan. Tapi Roma 8 ayat 11 mengatakan Roh Kudus yang membangkitkan. Bahkan Yohanes 2 ayat 19 menarik lagi. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Tentu mendirikan bait Allah bukan berarti bangunan, tetapi mendirikan bait Allah artinya Tuhan Yesus yang mati akan bangkit 3 hari. Tapi yang menarik, dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Berarti bukan Bapa, bukan Roh Kudus, tapi Yesus yang membangkitkan dirinya sendiri. Terus yang benar yang mana? Benar semua, dan ini adalah salah satu bukti bahwa ketiga Allah itu Esa. Ya, itulah Tritunggal, ya. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus dibangkitkan oleh Allah Bapa, benar. Dibangkitkan juga oleh Roh Kudus, benar. Dan Yesus juga bangkit sendiri dengan dirinya sendiri. Ya benar, karena memang Yesus juga Allah, gitu ya. Jadi ini juga bicara tentang itu. Kembali, sekali lagi Petrus mau mengatakan bahwa Yesus yang kamu cap sebagai penista agama ini ternyata dibangkitkan oleh Allah. Jadi ini bicara tentang dimuliakan, ya, dipulihkan nama baiknya. Begitu juga konteks naik ke surga. Naik ke surga ingin menunjukkan bahwa Yesus itu berasal dari surga. Naik ke surga bicara tentang Yesus yang adalah anak Allah yang kembali kepada Bapaknya di surga. Ya, makanya Yesus harus naik ke surga. Ini penting, ya. Ditinggikan, dimuliakan. Dan yang ketiga, yang terakhir, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini ya. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini berbicara tentang memerintah bersama Bapa, ya. Ada kesatuan antara Tuhan Yesus dan Bapa. Ingat, tadi direndahkan dengan cara apa? Dipisah antara Bapa dengan anak. Eli Eli lama sabachthani, ya, itu dipisah. Tapi yang ini digabung kembali. Bagaimana Yesus memerintah bersama dengan Allah Bapa. Duduk di sebelah kanan itu tidak bicara tentang Bapa di sini, sebelah kanannya Tuhan Yesus, bukan. Tetapi ini bicara tentang bait Allah di Yerusalem. Kalau Bapak Ibu pernah ke sana, ya mungkin bisa pernah lihat atau lihat di Google Map atau di foto Google, ya boleh. Itu terlihat bagaimana bait Allah di sebelah kiri dan sebelah kanannya bait Allah itu adalah kerajaannya Daud. Jadi maksudnya adalah Allah itu di sini adalah sebelah kanan berarti tahta Daud. Jadi Yesus Kristus itu memerintah, itu artinya, ya, ada di kerajaan, memerintah. Nah, itulah mengapa dikatakan Filipi 2 ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi bicara semua bertekuk lutut, ya, jadi menyembah Tuhan, ya, menyembah Raja, yaitu Yesus Kristus, ya. Jadi itu bicara tentang duduk di sebelah
kanan Allah Bapa. Karena Markus 16 ayat 19 berkata, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Nggak cuma di situ, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi ini Yesus, karya Tuhan Yesus yang direndahkan dan kemudian ditinggikan. Ya, jadi kurvanya jelas ya. Nah, masalahnya ketika Maria bertemu Tuhan Yesus itu baru di dalam konteks level 2 tuh ya. Jadi dari kematian bangkit, itu doang, belum naik ke surga dan belum duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya ya jangan bergantung padaku. Ini baru kemanusiaanku ya. Nanti kalau aku sudah bergabung lagi dengan Bapa, aku sudah kembali bersatu dengan Bapa, oke, Anda boleh bergantung dan memegang erat kepadaku. Karena seperti Tuhan Yesus pernah bilang bahwa akulah pokok anggur dan engkaulah carangnya. Ya, kalau tidak di dalam aku, engkau tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, jadi harus semua terlaksana dengan baik. Ya, baru itu sempurna. Itu maksudnya. Jadi sebelum itu terjadi ya jangan, gitu ya. Ya, nah sekarang yang ketiga yang juga menarik ketika kita bicara ayat ini ya, Yohanes 20 ayat 17 ya. Dikatakan begini. Saya buka lagi ya. Bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Kenapa nggak ditulis aja Bapa kita dan Allah kita? Kenapa harus ditulis Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu, gitu ya? Nah, karena apa? Karena memang berbeda ya antara Maria Magdalena memandang kepada Allah dan Allah memandang Maria Magdalena itu berbeda dengan Tuhan Yesus memandang Allah Bapa dan Allah Bapa memandang Yesus ya. Maka dari itu nggak bisa digabung. Yesus berkata bahwa saya ini anaknya Allah, beda ya. Anda itu memang anaknya Allah tapi kan anak adopsi gitu. Saya ini anak tunggal Bapa gitu, Tuhan Yesus bilang gitu ya. Saya bilang Bapa itu benar-benar konteks Bapa gitu ya. Tetapi Maria Magdalena, Bapa itu bicara tentang kiasan, bagaimana kita membayangkan kasih Allah itu seperti Bapa gitu ya. Jadi ini bedanya. Makanya Tuhan Yesus berkata Bapakku dan Bapamu, bukan Bapa kita. Allahmu dan Allahku, bukan Allah kita ya, karena cara pandangnya berbeda dan bukan cara pandang yang berbeda. Memang berbeda karena Tuhan Yesus itu berasal dari Allah ya. Tuhan Yesus taat 100% dengan Allah, sedangkan Maria Magdalena tentu tidak ya. Jadi sekali lagi cara pandang yang berbeda. Itulah mengapa ditulis Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Saya kira itu yang bisa saya share untuk Matius 20 ayat Yohanes 20 ayat 17 ya. Cukup menarik dan cukup panjang, cukup dalam. Semoga tidak bingung ya. Kalau bingung boleh tanya di email, WA group atau juga di kolom komentar di bawah. Saya terima kasih. Tuhan memberkati. Kita akan tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, dan biarlah apa yang kami pelajari bersama-sama pada saat ini bisa memperkuat iman kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.